Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melanjutkan informasi berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network ya, yang akhir-akhir ini semakin viral dan juga semakin memanas, terutama di sini berkaitan dengan informasi Open Mainnet, yang mana juga banyak sekali dikabarkan oleh kalangan komunitas cryptocurrency Pi Network ya. Bahkan untuk BSC News sendiri juga ikut membahas tentang masalah Open Mainnet dan juga roadmap yang terbaru ya. Nah, di sini admin juga kembali membuka daripada saluran hokinews.com. Ini memberitakan tentang Open Mainnet. Disebutkan di sini menurut white paper jaringan Pi, peluncuran Open Mainnet akan terjadi setelah migrasi koin kurang lebih sekitar 10 sampai 20 miliar ya. Jadi apakah benar untuk Open Mainnet ke depan itu akan bisa terjadi setelah terjadinya migrasi secara besar-besaran? Nah, di sini dikutip daripada okenews.com ya rekan-rekan, menurut white paper jaringan Pi, peluncuran Open Mainnet akan terjadi setelah migrasi 10 sampai 20 miliar koin Pi. Apakah rekan-rekan itu sudah bermigrasi atau belum ya? Untuk admin di sini masih belum bermigrasi, jadi masih menunggu fase migrasi ya. Nah, disebutkan di sini cryptocurrency telah menjadi fenomenal global yang mengubah lanskap keuangan. Nah, sekali lagi di sini ada tentang proyek Pi Network dan juga proyek cryptocurrency yang lainnya. Jadi disebutkan di sini dalam jaringan ya, atau dalam white paper jaringan Pi adalah panduan untuk menguraikan visi dan juga rencana proyek ini. Salah satu tonggak penting adalah dalam evolusi Pi Network, yaitu tentang peluncuran fase Open Mainnet yang sangat dinantikan oleh para pionir-pionir semuanya ya di seluruh dunia. Apakah benar Pi Network itu bisa menjadi kripto ataupun bisa menjadi currency ya, atau mata uang untuk menjadi pembayaran yang bisa kita gunakan untuk bisa melakukan barter dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi di sini bagi rekan-rekan yang pecinta atau bagi rekan-rekan ya pencari token-token micin atau token-token airdrop atau penggarap testnet, mainnet dan lain sebagainya yang sudah aktif berkecimpung dalam dunia cryptocurrency, pasti sudah paham tentang proyek cryptocurrency ya. Yang mana di sini untuk konsep daripada cryptocurrency konvensional atau cryptocurrency yang fokus listing ke bursa di dalam CMC ataupun ke dalam exchange ya, seperti di Binance dan lain sebagainya, itu memiliki liquidity, dan likuiditas tersebut itu memang bisa dikatakan itu ya bisa disediakan oleh pihak developer ataupun para investor, ataupun bagi rekan-rekan yang melakukan jual beli ya atau trading menggunakan koin tersebut. Nah, apakah benar Pi Network itu konsepnya juga seperti itu? Nah, kita harus mempelajari ya. Terkhusus untuk Pi Network itu ini sangat unik sekali ya, dan berbeda sekali dengan proyek cryptocurrency yang sudah ada sebelumnya. Jadi bisa dikatakan lebih unik ya untuk daripada proyek Pi Network, karena di sini juga bisa dikatakan berfungsi sebagai pembayaran, yaitu dengan menggunakan transaksi peer-to-peer ya, P2P, yaitu transaksi atas dasar kepercayaan person to person. Maksud daripada transaksi P2P ya adalah transaksinya itu seperti barter ya, P2P antar orang. Jadi bisa dikatakan ya tanpa perantara ya rekan-rekan, langsung ya. Kemudian kalau rekan-rekan itu melakukan trading atau jual beli di dalam exchange ya, seperti di dalam Binance, kemudian di dalam Indodax dan lain sebagainya, itu membutuhkan semacam bursa atau pasar atau market ya untuk bisa mempertemukan pedagang dan pembeli di dalam pasar tersebut. Kemudian ketika terjadi kesepakatan untuk eksekusi harga ya, rekan-rekan bisa langsung tercapai untuk deal daripada transaksi tersebut. Nah, kemudian di sini untuk Pi Network sendiri ya, admin di sini fokus untuk membahas tentang masalah yang disampaikan oleh Hokinews berkaitan dengan informasi untuk Open Mainnet ya. Apakah di sini itu memang benar ketika sudah terjadi migrasi kurang lebih 10 hingga 20 miliar itu akan terjadi fase Open Mainnet? Karena di sini untuk daripada total, nah di sini sekali lagi untuk daripada total supply daripada Bitcoin itu ada sekitar 100 miliar koin ya. Nah, kemudian kalau di sini sudah termigrasi sekitar 10 miliar, artinya ya sekitar 10% ya dari total supply. Kemudian yang beredar itu sekitar 80 miliar koin ya, dan 20 miliar itu adalah bagian daripada pihak Corbin. Di sini juga disebutkan fase migrasi kedua yang cepat. Menariknya, setelah fase migrasi pertama selesai, fase migrasi kedua akan berlangsung dengan cepat ya. Nah, di sini juga disebutkan seluruh peserta tahap migrasi pertama telah melalui KYC, artinya identitas sudah terverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga ada verifikasi atau fase migrasi cepat yang kedua, bertujuan mempercepat proses migrasi seluruh komunitas jaringan Pi. Kemudian ini juga merupakan langkah penting menuju ke fase Open Mainnet. Kemudian juga ada masa depan cerah yang menanti dalam dunia cryptocurrency yang berubah dengan cepat. Pi Network memang memiliki visi yang sangat kuat
yaitu adalah visi menjadikan Bitcoin sebagai salah satu cryptocurrency yang paling eksklusif di dunia. Rekan dari sini untuk informasi daripada informasi tentang open mainnet ya, sekitar 10-20 miliar koin yang termigrasi. Ini dikutip daripada P-Network Up to Date di dalam saluran Twitter. Kemudian di sini juga merangkul atau daripada mengambil informasi postingan dari saluran resmi ya, white papernya menpi.com. Di dalam white paper di sini juga ada semacam keterangan yang lebih jelas ya. Nah, di sini juga disebutkan the pre-mainnet, nah, P at the beginning of the open network can be estimated to range from. Nah, di sini adalah sekitar estimasinya itu sekitar 10-20 miliar koin yang termigrasi ya. Ini adalah informasi resmi di dalam white paper. Nanti rekan-rekan itu juga bisa mempelajari lebih dalam. Di sini admin hanya memberikan semacam kisi-kisinya saja ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ya, nanti rekan-rekan itu mungkin tidak perlu bertanya-tanya tentang informasi open mainnet secara pasti ya. Tanggalnya itu yang paling penting adalah tentang estimasi daripada migrasi dan juga masalah KYC, itu adalah yang paling penting. Rekan-rekan juga bisa dilihat ya, ketika memang sudah termigrasi sekitar 10 miliar sampai 20 miliar, yaitu sudah mendekati fase open mainnet. Nah, oke, rekan-rekan, dari sini admin langsung membuka daripada saluran P-Network Up to Date. Dari sini informasinya sekitar 2 hari yang lalu, kita juga bisa untuk melihat. Ini informasi yang disampaikan oleh P-Network Up to Date itu juga berdasarkan data ya. Sekali lagi ini admin juga membuka berdasarkan data. Sekali lagi nanti rekan-rekan itu juga bisa untuk melakukan semacam searching di sini ya, untuk melihat informasi secara lebih nyata atau realistis. Disebutkan minpi.com white paper. Nah, di sini juga ada semacam keterangan secara singkat ya, tentang keterangan daripada kisi-kisi tentang open mainnet. Kurang lebih ya seperti ini. Saya rasa ini cukup mantap sekali. Dan bagaimana pendapat rekan-rekan tentang open mainnet? Nah, di sini untuk daripada P-Network Update juga menyertakan tentang white paper ya, minpi.com. Ini adalah informasi yang bersifat resmi langsung daripada white paper. Nah, bagaimana dengan pendapat rekan-rekan ya? Nanti silahkan tulis dalam kolom komentar ya tentang daripada open mainnet, dan itu akan terjadi pada tanggal berapa, pada bulan apa. Di sini admin masih belum mengetahui secara pasti. Kemudian admin membuka daripada saluran Twitter P-Network Update ya. Di sini sudah diikuti 3000 pengikut. Ini berasal dari India, salah satu komunitas India ya, menpi.com. Kemudian kita juga bisa melihat untuk informasi pencapaian migrasi pada hari ini yang paling update ya. Ini adalah informasi yang paling update untuk total migrasinya itu sudah berapa miliar koin. Nah, di sini sudah disebutkan P migrasi wallet extended ini sekitar 3,3 miliar ya. Jadi kalau kita lihat untuk mencapai 10 miliar ya, rekan-rekan tinggal dibayangkan saja ya. Untuk hari ini informasi yang paling update itu sekitar 3,3 miliar koin yang baru termigrasikan. Ini adalah berdasarkan data. Rekan-rekan, ini adalah informasi berdasarkan data ya yang disampaikan oleh P-Network Up to Date. Ini cukup mantap sekali, sekitar 3,3 miliar koin ya yang sudah termigrasikan. Nah, rekan-rekan tinggal dibayangkan saja ya untuk daripada kapan akan tercapai open mainnet. Kalau kita melihat daripada data yang ada di sini, bagaimana pendapat rekan-rekan nanti bisa tulis dalam kolom komentar. Saya rasa sekian konten dari saya berkaitan dengan informasi step by step tentang proyek P-Network. Semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga jangan lupa selalu rekan-rekan bersyukur. Sekian, terima kasih.